Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang soal PTS Gasal ya, mata pelajaran matematika. Nah, seperti apa itu? Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1. Ini ya. Pecahan yang dinyatakan dalam bentuk A per B gitu ya, maka A ini disebut apa? Nah, dieling-eling, diingatkan anak-anak, yang A ini namanya pembilang, yang B adalah penyebut, maka otomatis yang diminta A, maka dia itu yang pembilang gitu ya. Mudah bukan? Insya Allah mudah. Terus nomor 2, pecahan yang sesuai dengan gambar ini berapa gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita fokus yang diarsir dulu, kita cari jumlahnya berapa, dihitung ya, 1 2 3 4 5, maka dia 5 per berapa? Nah, pernya ini adalah semua bagian ya, termasuk yang dihasil itu kita hitung 1 2 3 4 ya, ada 4 nih ya, dikalikan 1 2 3 4 5 6, maka 4 kali 6 adalah 24. Nah, maka yang 5 per 24, otomatis jawabannya yang B. Udah ya anak ya, insyaallah anak pasti bisa. Nomor 3, sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar gitu ya, 4 bagian sama besar. Jika satu bagian buah sudah dimakan, maka tersisa 3 bagian gitu ya, maka pecahan untuk menyatakan siap buah apel yang belum dimakan adalah 3 dari 4 bagian sama besar. Penyataan pecahan tersebut dapat ditulis adalah, maka sisanya ya, maka mudah saja, yaitu 3 per 4. Dari ini kan berarti per ya, per itu bisa berarti dari, maka 3 per 4. Udah ya anak ya. Terus nomor 4, 2 per 3. Nah, tanda yang tepat untuk membandingkan kedua pecahan di atas adalah, caranya gimana? Kita kali silang saja. 2 kali 5 10 ya kan, 3 kali 3 9, maka besar yang mana? Besar yang sini, otomatis yang B. Udah ya, ini tinggal mengalihkan silang, nanti anak-anak pasti bisa jawabannya udah ketemu gitu ya. Nah, terus yang nomor 5, pecahan yang senilai dengan 2 per 3 adalah, nah cari di sini. Oh, yang diminta adalah ABCD ini adalah pecahan biasa, maka tinggal dikalikan saja dengan angka yang sama ya. Maka seandainya dikalikan dengan 2, maka bahas dengan 2. Seandainya kalikan 2 berapa? 4 per 6. Nah, otomatis yang A gitu ya. Kalau kita mau mencari pecahan senilai itu, maka caranya adalah A per B ini dikalikan dengan angka yang sama anak-anak, atau dibagi dengan angka yang sama, maka nanti ketemunya adalah pecahan senilai gitu ya anak ya. Terus kita lanjut nomor 6 nih, bilangan yang menunjukkan ya daerah yang diarsir pada gambar ini adalah, ini mudah saja, lagi-lagi kita hitung dulu yang diarsir. Oh, yang diarsir itu ada 1 ya kan, 1 dari berapa? Dari itu artinya per. Nah, 1 dari berapa nak? 1 2 3 4 5, maka 1 per 5. Wah, di sini enggak ada jawabannya tuh. Nah, cari yang dia tuh pecahan desimal berarti, maka ini jadikan pecahan desimal. Caranya gimana? 1 bagi 5 tidak bisa, maka 0, nah terus yang gimana dong? Kasih 0 di sini. Jadi angka 10. 10 bagi 5 ya 2, otomatis jawabannya yang C. Mudah bukan? So, mudah. Terus nomor 7, bentuk lain dari pecahan yang selalu berpenyebut 100 adalah, mudah saja ya, penyebut 100 artinya persen. Kenapa persen? Karena persen itu artinya per 100 gitu ya, maka B jawabannya. Mudah sekali ya. Nomor 8, bentuk pecahan campuran dari 23 per 4 adalah, caranya gimana anak-anak? Kita porogapit, kita bagi ya. 23 bagi 4 berapa? Jadi 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 23. Oh, 4 dikali 5 boleh ya. Kalau 4 kali 4 boleh juga, tapi kurang banyak ya, kurang mendekati hasilnya, maka sebenarnya adalah 4 dikali 5. Nah, sisanya berapa? Nah, padahal 23 bagi 4 itu adalah 5, sisanya 3, maka yang D. Sisa itu dikasihkan di atas ini sebagai pembilang, nanti akan ketemu. Lanjut nomor 9, bentuk pecahan desimal dari 2 per 5 adalah, mudah saja anak-anak, 2 bagi 5 nggak bisa, maka dia 0, nah koma berapa? Di belakang 2 kasihkan angka 01, jadi angka berapa? 20. 20 bagi 5 ya 4 gitu ya. Otomatis jawabannya yang
yang C. Mudah sekali ya anak-anak ya. Terus nomor 10. Bentuk persen dari. Nah, ini berapa? Mudah saja. Caranya gimana sih? Kita lihat angka jumlah angka di belakang koma. Ini ada angka 2 nih. Ada 2 angka maksudnya. Maka dia per 100 ya, per 100. Nah, habis itu kita tulis apa adanya ini tanpa koma, maka 045 atau 45 gitu ya. Nah, 45. Maka ini kan sama dengan udah per 100 nih. Sama saja dengan 45%. Otomatis yang B. Mudah sekali, anak-anak pasti bisa. Terus nomor 11. 9/10. Nah, dengan ini tuh tanda yang tepat untuk membandingkan dua pecahan tersebut adalah, nah caranya gimana anak-anak? Biar kita bisa membandingkan pecahan gitu ya, maka kita harus menyamakan, harus menjeniskan pecahan ini. Ini kan pecahan biasa, kalau ini pecahan desimal. Kalau kita biar mudah gitu ya, maka semuanya jadikan pecahan biasa boleh, pecahan desimal boleh. Kalau saya suka pecahan desimal ya. 9/10 adalah pecahan desimalnya berapa? Oh, 9/10 itu nggak bisa loh dibagi, maka dia 0, ya 0, berapa? Di belakang 9 kasih 0 dikit, kecil 1, maka 90. 90 bagi 10 ya 9. Maka 0,9 dibandingkan 0,85 besar yang 0,9, otomatis yang gini ya, atau yang B. Gimana anak-anak? Mudah ya? Anak-anak pasti bisa. Lanjut nomor 12. 2/3/5 ya, dibandingkan ini. Tanda yang tepat untuk membandingkan dua pecahan di samping adalah, caranya gimana? Yang tadi itu kita harus menjeniskan pecahannya gitu ya. Ini jadikan pecahan, ini kan campuran nih. Maka kita harus menjadikan pecahan biasa. Depan kali bawah tambah atas. 2 kali 5 10 tambah 3 13. 13/5. Nah, dibandingkan dengan 13/5 lagi ya. Oh, ini sama ini. Enggak ada bedanya, maka sama dengan. Nah, itu yang C gitu ya anak-anak ya. Insyaallah mudah. Jadi tipsnya adalah kita jadikan pecahan yang sejenis ya, biar kita nanti mudah dalam membandingkan. Terus nomor 13. Bilangan 37.495 jika dibulatkan ke ratusan terdekat, maka menjadi, nah yang diminta adalah ke ratusan ya kan. Maka anak-anak harus melihatnya ke kepuluhannya, yaitu yang 9. Maka dia di atas 5, maka dia naik ya. Menjadi berapa? 37.500. Otomatis yang A. Gimana anak-anak? Mudah ya. Jadi soal seperti ini kelihatannya susah, tapi kalau kita pahami serius gitu ya, maka dia akan menjadi mudah. Terus nomor 14. Taksiran hasil operasi hitung dari 597 kurang yang 185 ke puluhan terdekat. Nah, ada kata kepuluhan gitu ya. Maka kita lihatnya di angka satuannya, yaitu yang angka 7 ini dan 5. Nah, ini harus ditaksir dulu, dibulatkan dulu, baru gitu kita kurangi ya. Ini kan 7 kan di belakang di atas 5, maka dia naik menjadi 600 ya kan, 600. Habis itu 185 ini kan 5 juga di atas atau sama dengan 5, maka dia belakangnya ke atas menjadi 200. 600 kurang 200 ya 400 gitu ya. Mudah saja. Terus nomor 15. 5,45 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi berapa? Nah, ini kan kalau kita melihat seperti ini gitu ya, maka di belakang koma lihatnya anak-anak. Oh, 4 ini itu 5,45 ya, karena yang di belakang kesatuan, maka kita lihatnya di belakang koma ini. Oh, dia tuh 4 kan di bawah 5, maka dia nggak berubah atau dibulatkan ke bawah atau tetap, maka jawabannya yang A gitu ya namanya. Jadi anak-anak harus ingat tentang penaksiran dan pembulatan ini. Lanjut nomor 16. Hasil taksiran pembagian kepuluhan terdekat dari ini dan ini adalah, nah caranya gimana? Maka kita lihat di sini ya. Di sini itu puluhan, maka kita lihatnya di angka satuan. Oh, 6 ini di atas 5, maka dia di belakang ke atas menjadi 100 ya kan. 100 dibagi 3 kan di bawah 5, maka sama saja dengan dia di belakangnya ke bawah menjadi 20. Nah, 100 bagi 20 yaitu yang D. Mudah ya anak-anak ya. Jadi soal seperti ini anak-anak harus bisa, karena sebenarnya dia mudah gitu ya. Jangan sampai takut untuk mengerjakan seperti ini. Lanjut nomor 17. Taksiran penjumlahan kepuluhan terdekat dari ini adalah, nah kepuluhan terdekat, maka kita lihatnya adalah ke
satuannya. Nah kan 66 ini menjadi berapa anak? Oh ini kan sama dengan ya, maka dia 70 nih. 70 tambah 90, otomatis yang mana jawabannya? Yang C. Mudah ya anak ya. Terus nomor 18, hasil perkalian dari bilangan desimal kesatuan terdekat adalah, nah caranya gimana ini? Ini kan kalau di kesatuan maka lihatnya di belakang koma. Oh ini naik ini menjadi berapa? 40, karena 8 kan di atas 5 maka 40. Dikali 3,4, oh 4 di bawah 5 maka dibulatkan ke bawah menjadi 3. 40 kali 3 berapa anak-anak? 120. Otomatis jawabannya yang A. Gimana? Mudah bukan? Jadi anak-anak sebenarnya PTS itu tidak susah ya, tergantung kita mau belajar atau tidak gitu ya. Nanti ketika kita sudah mau belajar, maka insya Allah soal apapun menjadi mudah gitu ya, dan kita pasti bisa mengerjakan. Semoga ini bermanfaat bagi anak-anakku gitu ya. Tetap semangat ya, matematika itu tidak sesulit apa yang kita bayangkan ya. Semoga kalian sukses semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.